Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mubarok SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Perkenalkan, nama saya Yuni Eva Purwanti, NIM 501200463. Saya berasal dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari praktikum saya mengenai tugas ujian akhir semester, yaitu tugas kedua. Langsung saja, di sini kita masuk ke dalam program R. Saya lakukan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam program R yang akan kita lakukan praktikum. Selanjutnya, kita panggil datanya melalui file. Kita buka menu open, lalu kita pilih datanya terlebih dahulu. Nah, datanya sudah ada. Selanjutnya, kita akan langsung masuk ke dalam praktikum. Yang pertama itu sintaknya yaitu kita akan melakukan pengelolaan data dan formula. Pada paket ini, sekarang diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal, yaitu dengan sintak library PLM. Kita running terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jika dari ada teman-teman yang belum melakukan printingan, maka kita pilih data package, lalu kita pilih install package, lalu kita pilih salah satu negara. Bisa pilih negara apapun, pilih salah satunya. Langsung kita pilih menu PLM ya. Karena di sini saya sudah melakukan penginstalan data, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke 4 set data yang digunakan adalah IMP 1 Yuke, yang kedua Grand Folk, dan yang ketiga produk, yaitu yang terakhir wages. Kita running datanya satu persatu. Ini untuk datanya. Kita bisa melihat seperti ini. Selanjutnya, kita masuk ke struktur data. Seperti yang diamati di atas, versi saat ini, PLM ini mampu bekerja dengan regular data frame tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berada di 2 kolom pertama. Seperti di semua contoh kumpulan data tetapi wages. Jika bukan ini masalahnya, indeks argumen operasional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Nah, langsung saja sintaksnya yaitu head, ground, field. Kita running, akan muncul hasil seperti ini. Kita bisa melihat dari tahun yang pertama sampai tahun selanjutnya. Karena datanya di sini kita dapat 200 data, itu bisa dilakukan dengan cara lain, pengujian dengan cara lain. Selanjutnya kita masuk ke hasil E. Hasil E-nya yaitu kita mengambil dari data frame, yaitu EMP 1 Yuke, indeks C, indeksnya kan itu C. Itu kita ambil dari firma dan tahun. Nah, di drop index itu sama dengan true dan row name sama dengan true. Kita running terlebih dahulu. Untuk mengetahui E, yaitu kita lakukan hit E. Nah, maka akan terbuka hasilnya seperti ini. Kita dapat melihat dari
tahun pertama sampai tahun selanjutnya, yaitu terdapat sektor IMP, WG, kapital, dan output. Nah, pada tahun 1977 itu sektor 7 IMP 5,041, WG 131516, kapitalnya 0,5894 dan outputnya itu 95,7072. Itu dapat kita lihat untuk tahun selanjutnya. Yang selanjutnya itu kita melakukan hit ATTR A index. Kita running terlebih dahulu. Nah, akan keluar seperti ini untuk firma dan tahunnya. Hit ATTR ini, dua argumen lebih lanjut logis, drop index sama dengan true. Menjatuhkan indeks dari data frame dan row names sama dengan true. Menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari A data frame, IP series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti summary dan asymmetric. Yang pertama, menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir, memberikan representasi metrik dan seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Selanjutnya yaitu kita masuk ke summary. Nah, untuk hasilnya akan keluar seperti ini dengan total summary of squares yaitu 261.539,4 dengan ID 0,98076531. Time waktunya 0,009108488 dengan menggunakan min, IST, QU, median, mean, 3RD, Q, dan max. Untuk selanjutnya kita melakukan hit asymmetric-nya. Nah, maka akan keluar hasilnya seperti ini. Kita dapat melihat dari tahun ke tahun. Kita bisa melihat dari tahun yang pertama yaitu tahun 1976. NA ini bisa diartikan bahwa datanya itu kosong. Dapat kita lihat pada tahun-tahun selanjutnya sampai pada tahun 1984. Di sini kita dapat melihat perbedaannya ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam transformasi data. Estimasi data panel perlu menerapkan transformasi data yang berbeda ke seri mentah. Nah, di sini kita dapat melakukan pengujian data menggunakan heat lag IMP 0:2. Kita running terlebih dahulu. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Kita dapat melihat hasilnya seperti ini. Fungsi lebih lanjut disebut bedwin dan within. Juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Bedwin mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi bedwin nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Selanjutnya, kita dapat melakukan cara hit diff AMP. Kita running terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini ya. Kita dapat melihat dari tahun ke tahun. Dari tahun 1978 sampai ke tahun 1983. Selanjutnya kita masuk ke hit lag AMP 2,10. Akan muncul hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat dari tahun per tahun, dari tahun pertama hingga tahun selanjutnya. Lakukan hal yang sama sampai sintak terakhir. Itu hit with hand I
IMP 1 tahun 1977 yaitu hasilnya 0,6744285. Selanjutnya tahun 1978 yaitu 1,2334285. Selanjutnya tahun 1979 yaitu 0,6484285. Selanjutnya tahun 1980 0,3484288. Tahun 1981 yaitu min 0,2735715. Nah, dan tahun yang selanjutnya lagi yaitu tahun 1982 yaitu min 1,2005715. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama lagi, kita running. Nah, kita dapat melihat perbedaan antara nomor 1, 2, 3, dan 4. Nomor 1 yaitu 4,3665571. Yang kedua itu 71,3624428. Yang ketiga 19040143. Dan yang keempat 26035000. Kita lakukan lagi. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaannya di setiap nomor. Untuk langkah selanjutnya, kita masuk ke rumus. Nah, di sini dapat dijelaskan dalam beberapa keadaan, standar formula tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator. Untuk menangani situasi ini, kami menggunakan formula paket. Paket tersebut, formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian, setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Kita dapat melihat dengan rumus di bawah ini ya. Pertama, menggunakan IMP wajah kapital, like WG 1 plus kapital. Yang kedua itu EMP WG plus kapital, min WG plus like WG, 1. Kita running yang pertama dahulu. Akan keluar hasilnya seperti ini. Dan yang kedua, kita running. Nah, di sini dapat kita lihat perbedaannya. Karena rumus yang kedua itu menggunakan tanda pipa. Dalam kasus kedua, rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini dapat diperbaharui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Selanjutnya kita masuk ke dalam estimasi model dasar dengan PLM. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi model argumen. Nah, kegunaan dasar dari PLM ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya nih, model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan Grand V, PLM, INV, value plus capital. Data sama dengan Grand field model with hit. Nah, ini sama saja menggunakan Y plus Y1 X1 X ditambah Y1 dan Y2. Yang kedua itu yaitu Grund RI PLM INV value plus capital data Grand Fault dan model random. Nah, untuk mengetahui hasilnya kita running terlebih dahulu. Untuk kita dapat metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersebut melalui sumari. Misalnya nih, untuk random model, sumari metode memberikan informasi tentang varian, komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Nah,
efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui runoff. Kita ketahui dulu datanya terlebih dahulu ya, kita lakukan summary. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini data keseluruhan dari PLM formula INV, value plus capital, data grand fault, dan model random. Nih, dapat kita lihat seperti ini. Ini datanya. Selanjutnya kita lakukan runoff grand read. Kita running akan mengeluarkan hasil seperti ini. Kita dapat melihat dari nomor 1 hingga nomor ke-10. Terdapat beberapa perbedaan. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Di sini kita dapat melihat sendiri. Selanjutnya, efek tetap dari model efek tetap dari diekstraksi dengan mudah menggunakan fixed argumen. Tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut tipe level. Default yang penyimpangan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe. Dimian atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan tipe the first. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam fixed grand V tipe Dimian. Kita running terlebih dahulu. Akan keluar hasil seperti ini. Nah, fungsi fixed mengembalikan objek kelas fixed. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpanan dari intercept keseluruhan kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Nah, di sini kita dapat melihat hasilnya. Dari nomor 1 hingga nomor 10 itu terdapat beberapa hasil positif dan beberapa hasil negatif. Untuk selanjutnya, kita untuk mengetahui hasil, yaitu kita lakukan summary fixed grand V type Dimian. Kita running terlebih dahulu. Nih. Ini hasil dari summary fixed grand V type Dimian. Kita dapat melihat estimasi, standar error, the value, dan PR. Ya, nih. Kita dapat melihat di sini ada hasil positif di setiap nomor, ada juga hasil negatif di setiap nomor. Nah, dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen efek relevan dalam fungsi fixed untuk mengekstrak efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individu atau default untuk model efek tetap dua arah, time untuk efek tetap waktu, dan tools untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh, untuk mengekstrak efek tetap waktu dari model dua arah, kita dapat menggunakan rumus ini ya. Grand Twive PLM INV value plus capital data grand fault model with hit effect to twice. Ini terlebih dahulu. Nah, kita lakukan sintak yang selanjutnya yaitu fixed grand twive effect time. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Ini dapat kita lihat data per setiap tahunnya. Di sini tidak terdapat hasil positif. Di sini berisi semua data, yaitu data dinyatakan negatif. Kita dapat melihat sendiri untuk datanya, itu tidak ada data positif, melainkan data negatif. Di sini sudah terdapat semua hasil dari sintak-sintak yang kita lakukan. Bisa kita lihat. Dapat kita lihat seperti ini, data akhirnya dan hasilnya. Untuk
Selanjutnya yaitu kita lakukan sesi yang selanjutnya. Kita lihat kembali, kita cek kembali ataukah ada yang error ataukah data semua sudah terpenuhi. Untuk praktikum data sudah terlewati semua sintaknya. Mungkin sekian praktikum kedua saya, yaitu untuk tugas ujian akhir semester tugas kedua. Dari mata kuliah Ekonometrika, saya Yuni Eva Purwanti. Sekian presentasi dari saya, praktikum dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.